Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Serdal Pahlawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PJ Gubernur DKI Jakarta yang menjalankan tugas Gubernur di DKI Jakarta setelah Anies Baswedan berakhir masa jabatannya. Kali ini saya akan membacakan berita dari Tempo.co dengan judul DKI ganti slogan baru PKS PJ Gubernur terkesan hapus jejak Anies Baswedan. Tempo.co Jakarta. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal menanggapi kebijakan pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengganti slogan DKI terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan. Heru mengganti slogan dari kota kolaborasi menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Apa yang dilakukan PJ Gubernur DKI adalah kebijakan yang tidak substansi dan asal beda saja. Terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan. Ujar dia lewat keterangan tertulis pada Senin 12 Desember 2022. Menurut Iqbal, slogan Jakarta Kota Kolaborasi sudah sangat bagus, sesuai dengan kondisi kekinian dan cocok untuk semua golongan. Seharusnya, kata dia, tidak perlu diubah, apalagi masa jabatan hanya 1 tahun. Menurut dia, Heru terkesan melakukan deanisisasi. Iqbal pun menyoroti kebijakan mencopot Sekda DKI Marullah Matali yang merupakan tokoh Betawi profesional dan berpengalaman. Padahal Iqbal berujar, dia adalah sosok yang dikenal ketokohannya dan tidak memiliki masalah atau kasus. Sehingga pergantian yang dilakukan terkesan bagian dari upaya membersihkan loyalis gubernur sebelumnya, kata Iqbal. Iqbal juga menyarankan sebaiknya PJ Gubernur DKI Jakarta fokus kepada kerja-kerja substansi daripada sibuk mengotak-atik apa yang sudah dikerjakan Gubernur Anies Baswedan. Apalagi ia adalah gubernur yang ditunjuk legitimasinya di hadapan masyarakat sangat lemah. Harusnya Heru tahu tentang posisinya bahwa dia adalah gubernur transisi, ucap Iqbal. Selanjutnya, minta Heru fokus pada 3 hal. Dia juga menyarankan agar seharusnya Heru mundur dari jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden. Tujuannya agar bisa fokus bekerja menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta yang saat ini sudah tampak indah dan tertata. Dia tinggal meneruskan apa yang jangan membuat kegaduhan, tutur Iqbal. Pemerintah DKI Jakarta akan memiliki slogan baru, Sukses Jakarta untuk Indonesia. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kominfotik DKI Jakarta Raides Arianto menyampaikan slogan baru adalah bentuk dukungan Jakarta atas rencana pemindahan ibu kota negara alias IKN ke Kalimantan Timur. Slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia yang disandingkan dengan logo resmi Pemprov DKI Jakarta merupakan perwujudan atas dukungan Jakarta pada ibu kota Indonesia di masa depan, kata dia. Logo resmi pemerintah DKI adalah gambar Monumen Nasional atau Monas yang dilengkapi tulisan Jaya Raya. Pergantian slogan ini juga berhubungan dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah DKI 2023-2026. Menurut Raides, RPD DKI 2023-2026 mengatur soal kebijakan dan program prioritas yang mempersiapkan Jakarta turut menyukseskan pemindahan IKN. Rencana pembangunan yang diteken mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ini mengusung konsep Jakarta Kota untuk Semua. Dia menerangkan pelaksanaan DRPD akan fokus pada 3 isu prioritas milik penjabat atau PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. 3 isu itu antara lain penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, dan antisipasi proyek penurunan pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan RPD ini, Pemprov DKI Jakarta juga masih akan melanjutkan semangat
kolaborasi yang sudah terbangun di Jakarta untuk bersama-sama membangun kota, ucap dia. Jadi para pemirsa dimanapun saja berada, ini ya seperti yang saya sampaikan di awal. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang kebijakan baru PJ atau penjabat Gubernur DKI Jakarta, ya, Bapak Heru yang di mata publik terkesan melakukan politik balas dendam. Hal ini terkait dengan dengan dihapusnya beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Anies Baswedan semasa menjadi semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta dari periode 2017 sampai 2022 ini. Berikut saya paparkan ya beberapa program yang dihapus oleh PJ Gubernur yang saat ini. Yang pertama itu slogan DKI. Ya. Slogan DKI yang pertama adalah Jakarta Kota Kolaborasi. Itu dirubah menjadi Jakarta, sukses Jakarta untuk Indonesia. Itu adalah kebijakan pertama yang dihapus. Kenapa ya? Seolah agar orang melupakan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Yang selanjutnya ada terkait dengan pergantian struktural, misalnya Sekda juga diganti ya. Yang mulanya Sekdanya itu adalah Marullah Matali yang beliau merupakan seorang tokoh Betawi yang sangat berpengalaman, bahkan tidak memiliki kasus, diganti juga. Padahal dalam aturan Kemendagri ya, atau mungkin ini khusus ya, padahal beliau belum menjabat selama 1 tahun. Dulu kabarnya ya ketika Anies Baswedan akan melakukan pergantian Sekda, itu ditolak oleh Presiden dengan alasan beliau dengan alasan Anies Baswedan belum menjabat selama 1 tahun. Tetapi kondisinya saat ini berbeda. Baru beberapa bulan menjabat, ya. Baru beberapa bulan menjabat, itu si Heru ini, si PJ Gubernur ini sudah melakukan pergantian Sekda dan itu langsung disetujui oleh Presiden. Ini kan ada dua standar ganda yang diterapkan jadinya dalam kondisi yang seperti ini. Dan ini yang mau tidak mau menimbulkan kesan di mata publik bahwa seolah-olah PJ Gubernur yang saat ini itu adalah ingin menghapus semua jejak Anies Baswedan ya. Dan ini yang tidak boleh saya pikir, itu politik balas dendam, seolah-olah melakukan balas dendam ya. Kenapa tidak ya, program-program yang bagus misalnya itu dilanjutkan, dan apabila nanti program yang sudah ada itu memang kurang tepat dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini, ya tinggal dimodifikasi saja, seperti slogan yang dimunculkan Anies Baswedan, yaitu continuity and changing, keberlanjutan dan dirubah, tidak dirubah total, akan tapi melakukan penyesuaian. Kebijakan lain yang merupakan kebijakan Gubernur Anies Baswedan juga diganti oleh PJ Gubernur yang baru, yaitu dihapusnya anggaran untuk pesepeda ya. Maksudnya jalan untuk pesepeda itu untuk tahun 2023 itu dihapus oleh tidak diusulkan oleh awalnya diusulkan oleh oleh pihak gubernur, kan tapi dinolkan oleh pihak DPRD DKI. Nah, sehingga untuk tahun 2023 itu tidak ada anggaran untuk pesepeda ya, tidak ada anggaran untuk jalan protokoler itu, padahal mereka beranggapan hal tersebut bukan merupakan program prioritas. Padahal kita ketahui bersama bahwa di kota-kota besar dunia itu selalu anggaran jalan untuk pesepeda itu sangat diprioritaskan karena bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Artinya kalau
kendaraan, misalnya mobil, para pengguna kendaraan bermotor itu beralih menggunakan sepeda, maka itu bisa mengurangi penggunaan emisi karbon, sehingga bisa memberikan andil terhadap pengurangan dari pemanasan global. Begitu juga dengan taman di Tebet ya, taman di Tebet yang dulunya terbuka untuk umum sekarang ditutup dengan pagar. Kita tidak tahu apa tujuan dari semua itu. Yang jelas apa yang dilakukan oleh PJ Gubernur saat ini memberikan kesan kepada publik bahwa program-program Anies Baswedan itu ingin dihapus agar ingatan masyarakat hilang dari agar kebijakan Anies Baswedan itu hilang di mata masyarakat. Ya. Yang sungguh ini merupakan suatu kebijakan yang kurang tepat. Sekali lagi seolah itu akan ujung-ujungnya nanti akan menjadi bumerang bagi si PJ itu sendiri. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.